Cilegon betul-betul rumah kita. Artinya kita penghuni dan penduduk yang tinggal di Cilegon, di wilayah kita. Cilegon ini wilayah kita ini, kampung kita, rumah kita, tempat tinggal kita, hidup dan mati kita itu di Cilegon. Atau bahasa lainnya, tanah airku, tumpah darahku. Ya. Ini nasionalisme, nasionalisme itu kebangsaan, paham kebangsaan ya. Jadi Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah itu telah menciptakan makhluk-makhluk. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan alam dan isinya. Bumi dengan isinya, air dengan isinya, semua telah diciptakan oleh Allah, telah disediakan. Baru kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq, dan Allah atau kemudian Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang dimaksud segumpal darah itu adalah apa? Al-alaq itu, dimaksud segumpal darah itu adalah apin atau turab atau tanah liat, atau dalam bahasa lain sulalatin min tin. Nanti kita lihat ya. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, diciptakan dari saripati tanah. Maka Rasulullah mengatakan kullukum li Adam wa Adam min turab. Ini min turab, dari tanah. Nah, kita ini orang Cilegon pada masa zaman dulu, masa bapak kita, nenek kita, kakek kita, saudara-saudara kita yang terdahulu, itu rasa ukhuwahnya itu, kebangsaannya, kemasyarakatannya, persaudaraannya itu sangat erat, mudah. Maka presiden kita dulu mengatakan istilah gotong royong atau kebersamaan, ya, bersamaan. Mudah dulu ini kan, mudah. Kenapa? Kita buktikan kenapa itu mudah. Karena adanya gaya tarik menarik dari benda yang sama, dari zat yang sama. Kalau sama-sama diciptakan dari tanah yang sama, itu gaya tarik menarik itu kencang. Secara fisik itu kencang. Seperti kamu dengan saudara kamu itu, walaupun sudah lama tidak kenal atau jauh nggak tahu, tapi ketika itu betul saudaramu, kembaranmu, itu akan ada gaya tarik menarik, ada keinginan yang sama. Itu apalagi dengan orang tua, ya. Walaupun sekian tahun ketemu, pasti itu ada gaya tarik yang kuat. Kullukum li Adam wa Adam min turabin. Kita ini semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari turab. Ini disampaikan oleh Rasulullah ketika haji wada. Itu Adam min turab. Nah, dalam ayat lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 sampai 14 dikatakan, Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuh dikatakan diciptakan daripada saripati. Sulalatin min tin itu diartikan saripati tanah. Nah, dalam bahasa lain di sini dikatakan al-alaqah. Dalam hadis kata turab, ini saling berkaitan, satu bentuk, satu jenis dengan berbagai macam bahasa, tentunya beda, tapi sama jenisnya tanah, ya kan? Tanah. Ini menggumpalan, diartikan gumpal. Kalimat turab, debu. Sulalatin min tin, saripati tanah. Nah, saripati tanah, gumpalan, turab atau debu itu berarti ada mengandung tanah dan mengandung unsur air. Ada unsur air dan ada unsur tanahnya. Itu adanya di mana? Ya, prosesnya bagaimana?
Kalau proses awal itu Allah Maha Tahu dan Maha Pencipta, proses awalnya Adam. Kalau kita proses tidak seperti Adam, melalui proses alam. Dari mana? Maka Allah mengatakan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menciptakan dulu. Allah menciptakan persiapan alam itu, menciptakan makhluk-makhluknya, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, katakan wa khalaq manusia itu diutus di bumi ini untuk menjadi khalifah. Wa idqala malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi ini sebagai khalifah karena manusia diciptakan dari tanah. Gitu ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah itu setelah saripati tanah itu, setelah diproses, dimakan tuh, dikonsumsi oleh bapakmu, oleh ibumu kan, menjadi apa? Gumpalan-gumpalan, unsur-unsur, sel-sel, ini disebut protoplasma, disebut protoplasma atau sel-sel ataupun ovum atau sperma, ya kan? Itu didapat dari mana? Dari makanan yang tumbuh di bumi, baik dari binatang, baik dari ikan, air, dan tanah, ya kan? Padi tumbuh di atas tanah, ya, pisang tumbuh di atas tanah, ikan hidup di atas air, mengandung dan makan sebagian dari unsur-unsur tanah. Itu min sulalatin min tinin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian terjadi proses kedua. Proses kedua apa? Si tadi nutfah sulalatin min tin berbentuk nutfah itu, kemudian nutfah ini ditaruh dalam satu organ tempat. Qararin makin itu adalah botol. Qaruratun itu botol atau tabung. Di mana tabungnya itu? Qararin makin itu dalam rahim seorang ibu, benteng yang kuat. Rahim ibu, enggak? Ya, di benteng ibu, perut, di rahim ibu. Nah, di sana hidup sel-sel itu hidup, protoplasma, ovum, sperma itu hidup, ya, hidup menyatu menjadi alaqah, saling mengikat, kemudian menjadi satu, menguat. Hidup di sana itu, di dalam qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah. Si nutfah tadi itu, ya, nutfah, ovum, sperma itu 'alaqah, saling mengait, menggumpal menjadi satu. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian menjadi kental, menjadi kuat. Ya, fa khalaqnal mudghata 'idhama, kemudian mengeras. Setelah mengeras, fa kasawnal 'idhama lahma, kemudian terbungkus oleh barang yang baru, yaitu apa? Oleh apa? Terbungkus oleh lahma, berbentuk daging lunak, ya kan? Keras dibungkus oleh yang lunak. Tsumma ansha'nahu khalqan akhara, kemudian diciptakanlah oleh Allah, oleh kami, kata Allah, dalam bentuk makhluk yang baru. Jadi manusia. Kalau kambing jadi kambing, kalau kucing jadi kucing, ya kan? Kalau ikan jadi ikan. Nah, kita manusia, jadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian Allah, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah. Segala keberkahan bagi Allah yang dengan ciptaan yang begitu sangat sempurna, sangat baik. Nah, karena kita diciptakan dari tanah yang sama, dari unsur yang sama, dari bahan baku yang sama, tempat tumbuhan yang sama, padinya tumbuh di satu daerah yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Dan maka orang yang sekampung, sedaerah, orang yang serumah, ya kan? Serumah itu kuat hubungannya. Orang yang sekampung, se-RT, kuat hubungan. Orang yang satu RW, kuat hubungan. Orang yang satu desa, kuat hubungannya. Kenapa? Karena berasal dari bentuk jenis yang sama, dari bahan baku yang sama, sumbernya sama, makan berasnya sama-sama dari hasil dari sawah, makan ikan sama-sama dari satu
kubang yang sama, dari sungai yang sama, dari laut yang sama, dari sawah yang sama, dari orang yang masak sama, sehingga hubungan itu kuat. Nasionalisme. Nah sekarang nih terjadi impor, berasnya impor, airnya dari pabrik kan, makanan dari pabrik, tepungnya dari pabrik, acinya dari pabrik, segala suatu kebutuhan manusia itu sampai minyak itu berasal dari pabrik atau impor. Maka tidak heran kalau nasionalisme atau kebangsaan atau persatuan itu berkurang. Karena bahan bakunya juga berbeda-beda. Serumah sering terjadi ribut, ya kan? Sekampung sering terjadi ribut, sedesa apalagi kalau satu bangsa. Itu latar belakangnya. Maka negara dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini harus mengeluarkan kebijakan. Kebijakan apa? Jangan sampai kebutuhan pokok itu, kebutuhan pokok manusia itu kan satu antara lain beras atau beras itu kandung apa? Karbohidrat ya, karbohidrat. Itu minimal tidak impor. Made in kita, dari sawah kita, hasil pertanian kita. Yang kedua adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ini ngandung apa? Protein, ya kan? Protein. Itu minimal ditanam dari tanah yang sama, tanah kita, karena kita ciptakan di situ untuk membangun nasionalisme. Terus ada 3 minimal itu adalah ikan. Ikan harus dari tempat yang sama, ya kan? Dari sungai kita, dari sawah, ya kan? Kalau hujan itu kan banjir, ada ikan itu, atau dari laut. Berarti sama milik kita, supaya terbangun nasionalisme dan kebangsaannya. Termasuk ada satu lagi air. Airnya itu jangan impor. Air minum nih, air mineral nih, ini nih, ya kan? Harusnya dari sumber kita yang dari kita ini masak harusnya itu untuk membangun komunikasi persaudaraan itu harus dari sumber yang sama. Itu karena akan terjadi sentuhan. Nah sentuhan ini akan membangun persaudaraan dari sentuhan bapak dan ibu itu. Bukan hanya hubungan bapak suami istri, bukan, tapi sentuhan barang yang disentuh oleh tangan orang tua, disentuh oleh yang membawa barang untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya, itu harus disentuh ke sentuhan tangan orang tuanya. Itu akan membawa apa? Akan ada pengaruhnya, berpengaruh itu. Secara psikologi, pada psikologi dia akan berpengaruh, ya kan? Jadi air, kemudian minyaknya. Ini bahan pokok ini, air, beras, sayuran, ikan, ini hendaknya diproduksi di masing-masing daerah. Nah, kalau kita nggak punya lahan pertanian, nggak punya lahan perikanan, nggak punya perkebunan, sayuran, kita impor. Jangan heran kalau sering terjadi gesekan. Maka minimal Cilegon itu memiliki sumber ikan dari laut. Yang laut dikuasai oleh siapa? Oleh orang asing, oleh orang luar. Kepentingan apa? Industri, pabrik, pelabuhan, jeti. Jangan sampai ini lepas ini. Ini harus dipertahankan itu. Karena satu-satu sumber untuk makanan kita, bahan baku manusia, selain dari tanah itu, makanan, beras, bahan pokok, juga termasuk dalam ikan, garam. Garam itu adalah kita makan. Sebagian sekian persennya itu akan jadi unsur sel darah, akan jadi protoplasma, akan jadi ovum, ya kan? Dan ini yang kemudian sering turun-menurun sampai kepada anak cucu. Inilah menjaga nasionalisme itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Wa khalaqal insana min 'alaq. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin,
tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini proses penciptaan manusia menuju nasionalisme atau kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.